Yo. Halo semua, selamat malam, selamat datang di podcast saya Maulana Ridho di dalam podcast Garis Gaib. Di podcast kali ini saya akan menceritakan tentang kisah-kisah gaib yang dialami oleh seseorang. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman saya, Mas Dinovan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Ridho ya. Saya Dinovan Rizang. Mungkin saya kali ini tuh akan berbagi bukan pengalaman pribadi saya sendiri, tapi beberapa keluarga saya, yaitu ada mungkin Pak D saya, terus ya kebanyakan sih cerita dari Pak D ya. Sama saya juga punya beberapa pengalaman juga, sama mungkin orang tua saya sendiri. Kalau boleh tahu nih, cerita apa aja yang ada di kehidupan Mas Dinovan? Kalau dari cerita saya masih, saya dulu itu ini kejadian waktu ini pengalaman pribadi saya dulu saya ya. Ya. Itu waktu saya di kelas 9 SMP itu ada kegiatan namanya live in mas. Live in salah satu di desa. Kalau boleh tahu live in itu apa, Mas? Live in tuh kayak ini mas, kegiatan sekolah itu kayak nginep di rumah Guru. warga. Oh, rumah warga. Kayak KKN itu. Ya kayak KKN gitu lah. Iya. Jadi kayak satu angkatan kelas 9 itu saya itu cuma 3 kelas mas. Hmm. Itu nginep di salah satu desa. Sebenarnya desa N aja, desa N. Dari situ tuh awal mulanya tuh saya datang dulu. Saya ke rumah orang tua yang rawat saya. Di situ tuh dibagi beberapa kelompok mas. Kelompoknya itu campuran, jadi nggak cuma kayak satu kelas dulu, jadi campur kelas-kelas lainnya. Itu saya sekitar berenam bertujuan lah. Itu satu angkatan atau? Satu angkatan, teman beda kelas itu mas. Oh iya. Nah, terus di situ itu saya kebetulan rumah yang kebetulan ini mas, satu keluarga itu pecinta reok mas, kalau nggak salah ya, pecinta reok. Jadi saya masuk itu langsung dipajangin sama topeng, saya nggak tahu nama topeng mas, tapi kayak topeng reok gitu mas, sama jarinan-jarinan gitu mas. Oh iya. Itu yang dipajang di dinding mas. Di sini teman-teman saya tanya-tanya lah, gimana di sini tuh gimana nya gitu mas. Tanya kayak suasana atau apa gitu. Sampai juga singkat ceritanya tuh sampai nanya ke kayak di sini tuh kalau malam tuh gimana, horor apa kayak gini-gini. Iya. Katanya tuh Tanya gelap atau kalau gelap tuh pasti gelap mas, soalnya itu kayak kalau udah ada kan penerangannya udah cukup atau masih kurang gitu kan. Biasanya desaan kan masih kayak kurang dari. udah lumayan cukup sih mas. Oh cukup. Nah situ tuh tanya-tanya lah, dan itu katanya tuh sampai ke tanya ke sini tuh kak hantunya apa aja. Terus dan dijawab tuh kebanyakan tuh rata-rata tuh yang sering muncul tuh Banaspati kan mas. Mas tahu Banaspati? Banaspati itu yang kayak api itu ya, bola api yang terbang itu. Apa bukan? Katanya sih yang terbang mas. Nah singkat cerita, setelah cerita itu mas ya. Iya. Di situ tuh ada namanya kandang babi mas. Di situ ada kandang. Apa itu kandang babi itu? Ini kandang babi mas. Oh kandang babi biasa. Iya kandang Oh. Kirain itu kayak ada uniknya mas sampai di situ tuh. Di situ kayak dijaga sama anjing bulldog mas. Ada 3 anjing bulldog. ya. Nah di situ tuh saya dan kelompok saya di rumah saya tuh main-main lah, jalan-jalan tuh di sekitar jam 5-an setelah 6-an. Jadi maghrib lah. Ya sebelum maghrib, harusnya sebelum maghrib. Iya pas maghrib lah itu. Setelah maghrib. Jadi saya tuh kesana itu tuh niatnya untuk melihat anjing bulldognya mas. Katanya tuh anjing bulldognya tuh kan ada 3 mas. Saya juga jarang juga lihat anjing bulldog kan. Lumayan, dan di depan kandang babi itu ada kuburan juga mas. Kuburan ya, masyarakat tuh campur. Nah nggak tahu kan intinya kuburan mas, kuburan manusia lah. Iya. Nah setelah itu kan ya udah lihat ini anjing bulldognya. Lalu saya kembali, situ tuh ada kayak
pertigaan mas, pertigaan arah kayak V gitu loh mas. Iya, iya. Di tengah itu tuh musola mas. Musola. Iya musola. Iya. Di arah kanan itu tuh arah ke kandang babinya, jalan ke kandang babi. Iya. Dan kalau ke kiri itu kayak hutan mas, hutan belantara. Saya nggak tahu, saya nggak pernah ke sana, saya nggak pernah mencoba kayak mau ke sana gitu loh mas. Tapi kalau dimasukin boleh itu hutannya? Atau dilarang Maksudnya sama sih masyarakat? boleh, tapi kan kalau live in kan ya kalau jalan-jalan sempat saja aja mas, kayak Iya. di daerah desanya aja. Kalau ke hutan nggak mungkin lah. Oh iya, iya. Terus setelah saya lihat anjingnya, saya tuh kembali dan menunggu ke titik yang pertigaan tadi mas. Iya. Karena kelompok-kelompok lain, teman-teman saya dari kelas lain, dari kelompok lain tuh ternyata mau lihat, tapi keduluan kelompok saya. Oh, iya. Jadi saya tungguin di situ, saya tuh bertiga. Nama teman saya tuh sebut aja J sama P, sama saya Oh iya. di Nova Dilarang. sendiri ya. Saya nunggu tuh bertiga duduk di depan musola, lalu nggak masuk musolanya, di Di jalannya. ya, pertigaannya tadi. Ya, tapi saya mengarah ke musolanya. Iya. Saya menunggu teman-teman saya melihat anjingnya ke kandang babi. Itu tuh nggak lama dari situ tuh ada, nggak tahu orang tua, nggak tahu masih muda ya mas ya. Itu pak berpakaian itu tebel-tebel, Betul-betul maksudnya gimana? kayak tebel ya, kayak pakai pakaian yang berlapis-lapis mas. Oh kayak double-double gitu. Tapi Tapi atau amburadul gitu badannya itu. ya nggak rapi terus nggak ambil juga mas. Ya udah biasa gitu mas. Oh, tapi betul-betul gitu. Ya itu tuh nggak tahu orang tua apa gimana mas ya. Tapi yang pasti cowok. Ya. Itu ke arah ke kiri, ke arah hutan. Terus ke arah hutan. Itu ke hutan itu nggak pakai apa-apa atau bawa barang atau gimana? Bawa apa ya mas? Kalau jalan kosong Center. Yang saya lihat sih center mas. Bawa center kayak Bawa center. yang Oh iya, yang kepala itu. Iya. Iya. Itu mas. Yang seingat saya itu kayak gitu. Dia ke sana. Nggak lama tuh. Itu teman-teman Mas saya nggak ada yang tanya mau kemana atau mau ngapain? Enggak. Terus itu kan udah sekitar jam 6-an lah lewat. Iya. Habis maghriban kayaknya mas. Oh enggak, sebelum aja jam 6-an. Di situ tuh saya sama teman-teman saya juga cerita lah. Kau percaya nggak Banaspati gitu loh. Iya. Katanya kan di sini yang terkenal Banaspati, kamu percaya nggak gini. Teman-teman saya itu juga kayak percaya nggak percaya. Iya, saya awalnya juga kalau cerita kayak gitu nggak percaya sih. Iya, terus kan apa namanya? Ya udah kan ngobrol-ngobrol sih, ngobrol-ngobrol biasa. Saya lupa mas ngobrolnya apa sih kan, yang ya pernah nanyain kayak gitu. Terus setelah orang itu Ya. masuk ke hutannya dan nggak kelihatan lagi mas ya. Itu tiba-tiba tuh kayak dari atas, tapi nggak atas banget mas, kayak di tengah-tengah. Iya. Itu ada api mas, kayak ada api turun, tapi turunnya tuh cepat, tapi nggak langsung ini loh mas. Nggak langsung hilang. Gitu loh, cepat banget. Tapi nggak langsung Nggak hilang terlalu cepat. Kayak ya hilangnya tuh kayak di bawah gitu mas ya. Dari atas tapi nggak atas banget. Turun tuh nggak begitu cepat juga sih, ya biasa gitu. Turun hilang. Itu tuh ketika itu kaget mas. Soalnya tuh kayak pengalaman pertama kayak dilihatin kayak gitu mas. Dia pikir itu apa? Penasaran nggak langsung kayak mau Ya, ke sana penasaran gitu? Enggak ada penasaran enggak. Kalau penasaran itu apa, penasaran mas. Tapi kalau takut. rasa untuk masuk ke dalam tuh nggak ada mas. Karena kayak Takut. ketika saya juga dua teman saya itu kayak kaget. Itu apa gitu loh. Terus apalagi kan ada orang yang sendiri jalan ke sana mas. Kayak itu tuh yang lewat tadi tuh orang beneran apa orang jadi-jadian apa gimana, kak berspekulasi yang aneh-aneh gitu mas. Iya, orang punya ilmu hitam lah. Iya, soalnya kan juga pertama kali mas melihat kayak gitu ya. Iya, Dua teman saya dan saya tuh pertama kali lihat kayak gitu. Ya udah kan, itu kaget, cuma bener-bener kaget. Kita kayak saling tanya satu sama lain. Kau yang dulu atau gitu. Saling tanya toh. Dia oh. Terus tetap tak berjelas lagi. Dulu apa? Geni gitu. Habis itu singkat cerita, ya udah kan, teman-teman pada balik, kita langsung cerita. Iya. Kita nggak cerita sih, kayak tanyain dulu sih. Kayak, ya kamu mau ada sendiri dua orang. Bisa kayak pada jawab nggak ada, kayak
lihatnya anjing kayak apa tanya-tanya toh. Iya, Tapi iya. kita itu kayak tadi tuh juga kadang kayak mungkin dia panik gitu loh mas ya. Iya benar. Lalu Ya baru emang pertama kan emang gitu biasanya, Iya, takut Mas. lah sendirian lagi. Habis itu kan Bentar mas, tak potong saya mas. Saya ambil sakit dulu, adem dingin. oh iya, silakan. Nah bisa dilanjut mas. Iya maaf. Saya kan tanya. Iya. Habis itu pada jawab kan enggak kan. Saya langsung cerita. Mau lu naik gini, buat belum saya rasa enggak tahu saya rasa enggak bur. Saya kan tetap ngayal gitu kan mas. Iya. Kepada dengan tapi kayak Itu yang itu 3 orang temenmu tuh. Kamu ya, sama aku 2 orang. dan Nah, dua- ya, yang lain itu tuh enggak. Tapi di sekitar situ tuh ada warga mas, ada warga yang enggak ya nongkrong kayak warga ngobrol sama warga itu Iya. tapi enggak di jalan tapi kayak di depan rumah kayak di terasnya gitu loh mas. Iya. Jadi Itu enggak ditanya lihat atau enggak juga. enggak itu kan juga kita kayak kaget habis itu teman-teman kita datang. Jadi kita kan tanyain dulu ke Iya. teman-teman kita. Terus kan kita tanyain pada nggak percaya, pada nggak percaya ya kayak nggak lihat lah emang nggak lihat. Iya. Terus kita ceritain. Mereka tuh kayak Enggak percaya. mau percaya pun juga sulit gitu mas. Iya. Soalnya tuh jamnya tuh masih belum kayak jam 9 ke atas lah. Malam lah, masih Iya. maghrib. Ya kebanyakan kan soalnya kan orang-orang bilang kan kalau hantu muncul kan mesti kan malam Iya, tengah kan. malam. Dan itu soalnya sore-sore mas, kayak jam enaman. Pada percaya nggak percaya. Saya sama teman-teman saya kayak coba kayak bener-bener ceritain kayak yang sebenarnya kayak itu tuh beneran aja beneran ya. Iya, iya. Habis itu kan menurut saya ya dari respon teman-teman saya tuh mereka tuh nggak percaya mas. Dan saya akhirnya tuh kayak kembali ke rumah saya tuh berapa orang? Rame-rame itu. Atau masih kayaknya 2 teman kamu tadi? Cuman beberapa teman sih mas. Iya. Ya kembali kayaknya ya beberapa teman lah. Kalau banyak juga yang mencar kayak main ke rumah warga yang lainnya gitu mas. Iya. Saya dan beberapa teman saya satu kelompok itu pulang ke rumah orang tua yang ngerawat saya. Di situ saya langsung ceritalah ke orang tua yang ngerawat saya kan. Pak, Bu, tadi saya ngelihat kayak ada api. Itu respon. Iya, itu responnya mereka gimana itu? Kayak Responnya kaget malah, atau ya, biasa? Senyum ketawa tapi tipis mas. Oh, kayak udah biasa gitu lah. Ya terus kan gak tau ditanyain jam berapaan kamu ngeliat terus kayak gimana kok bisa. Saya ceritain fullnya kan dari awal sampai akhir. Saya habis nonton anjing, saya di pertigaan depan sholat dan ada laki-laki berbaju tebal tuh ke sana. Habis itu kan singkat bicara sebentar lalu langsung lihat kayak gitu. Ya ceritain kan. Tapi respon mereka tuh kayak gimana ya? Juga percaya gak percaya mas. Tapi kayak yakinin udah gak apa-apa itu cuman kalau beneran paling cuman iseng ngeliatin doang, pengen nampakin biar kayak mungkin kalau kamu nggak percaya dia biar kamu percaya. Itu pengalaman saya mas. Oh itu kalau dari mungkin kerabat Mas Novan ada itu cerita-cerita yang lebih horor lah. Mungkin Kalau teman atau Pak D ada? kerabat ada mas. Siapa yang satunya? Kalau kerabat sih banyak mas ceritanya. Boleh ceritain salah satunya? Mas? Mungkin ya dari cerita tahun kemarin lah mas. Iya. Itu diceritain dari orang tua saya, ibu saya. Itu di saat bulan November mas. Itu kalau bisa kenapa itu? Intinya ya mas ya. Itu tuh dari awal mas. Saya tuh kebetulan kepilih buat jadi panitia Natal mas. Iya. Itu kan rapat di malam apa itu saya lupa mas. Tapi kayak di malam hari. Iya. Itu tuh saya rapat kan. Kamu udah malam banget atau masih jam? Itu jam 8. 8. Oh jam 8. Iya. Oh, ya masih agak sorean lah. Jam 8 malam mas.
Ya agak soalnya malu. Ya. Ya bermalam-malam banget lah. Rapat. Habis itu Ya. akhir rapat tuh kita makan mas. Dikasih makan sama ketua panitia. Iya. Jadi panitia nakalnya kan mas. Iya. Nah, ibu saya tuh cerita kalau di desa saya ini itu kayak sedang ada yang namanya kayak dikirimin Kirimin itu dalam arti apa itu? Kayak teror atau saya kurang tahu tepatnya mas, tapi kata dia itu kayak dikirimin itu sekitar berapa makhluk ya? Bentar, saya ingat mas. Banyak jadinya mas? Hah? Banyak jadinya kalau beberapa makhluk. Kurang lebih 5 makhluk mas. 5 makhluk gitu? Iya, desa satu itu lumayan besar mas, gak banyak dusunnya. Oh iya. Nah, terus ibu saya bilang makhluk ini tuh ya katanya tuh disuruh untuk mencari uang mas. Oh. Dari iya. rumah-rumah warga. Kayak apa ya, babi ngepet, tuyul gitu atau? Ya mungkin sejenisnya mas ya. Tapi Iya. bentuk makhluk ini yang diceritakan itu kan kebetulan Serem. enggak, orang tua saya itu dikasih tahu sama karyawan yang kerja di rumah saya mas. Iya. Itu di sekitar jam katanya sih jam-jam sore pulang kerja, kayak sekitar jam 5-an mas, jam 5 ke maghrib. Maghrib Pak. Oh maghrib Pak. Ya, itu karyawan yang kerja di rumah saya itu kayak katanya tuh melihat sosok hitam tinggi dan berkepala 3 mas katanya mas. Berkepala 3. Bener mas, berkepala 3 kan. Nah, saya tuh detailnya kan pas rapat kan mas. Iya. Rame-rame lah. Jadi kayak ya saya anggap ini fun aja. Iya. Terus Kayak bercanda lah. tapi kayak mungkin ya saya ke bawah kayak saya merasa nggak takut dan saya kayak saya rame-rame nih. Jadi saya nggak takut dulu. Jadi kayak saya ngeresponnya tuh kayak dengan bercanda mas. Aku tuh sampai ini aku paling tak penggal. Paling gitu. Iya, malah dibuat guyonan lah. Tak buat candaan mas kan. Kan kemarin 3 mas. Iya. Nah tak bercandain halah santai wae, tak tebas loro jadi siji gitu loh. Iya. Di manungsa gitu kan loh. Nah terus katanya tuh di rumah saya tuh sempat mas juga. Itu kan karyawan yang ngeliat kan di rumah saya posisinya. Iya. Itu tuh ngelihatnya tuh gini mas, lewat di depan rumah saya tuh jalan sambil memperhatiin rumah saya mas. Iya. Memperhatiin. Habis itu dia ngintip. Jadi itu lihatnya di kejadiannya di dekat rumahnya Mas Dinovan. Di depan rumah saya. Dia di depan. Ngintip rumah saya mas. Oh iya. Tapi dari cerita-cerita yang dulu saya tuh pernah punya sahabat itu, bukan sahabat, saudara. Iya. Saudara itu indigo mas, bisa melihat anu. Di depan rumah saya itu ada pohon beringin besar mas, itu dari banget. Itu buat pohon beringin itu emang ceritanya biasanya buat kayak rumah setan lah biasanya. Tapi di kata saudara saya ini yang indigo itu tuh kayak melindungi rumah saya mas, malahan mas. Oh iya. Mungkin ya karena dia yang besarin keluarga saya soalnya. Oh iya. Jadi kayak dia ngelindungin rumah saya banget. Kayak terima kasih lah ya. Dia ngelindungin, jadi mungkin makhluk kiriman itu gak cuma ngintip doang mas, jadi kayak gak tertarik lah sama rumah. Iya. Atau kondisi rumah saya lagi miskin atau nggak punya uang pun juga nggak tahu mas. Iya. Tapi nggak tertarik mas, jadi nggak. Nah, terus dengan bercandaan saya yang tadi mas di awal itu tuh saya ditakut-takutin mas. Ditakutin kalau kamu bercanda gini tuh malah didatengin. Oh iya. Apalagi ya di kamar saya di jendela mas. Jendela itu nggak bisa dikancing mas. Jadi buka terus gitu, cuma bisa ditutup. Ya ditutup. Iya, tutup tapi nggak dikancing gitu kan? Iya. Itu nggak rapat mas. Kayak angin juga masih bisa masuk kayak. Oh iya. Dan kamar saya tuh kebetulan tuh di bawah sendiri. Iya. Kamar nenek saya, kamar ibu saya. Saya tinggal tuh bertiga mas harusnya. Bertiga. Aja tuh berempat sama kakak saya, tapi kakak saya tuh kuliah, jadi kayak asrama di Jogja. Jarang pulang. Itu tuh rumah saya ramai itu cuma dari pagi sampai sore. Malamnya itu sepi mas. Kalian cuma tidur deh. Apalagi saya tuh di kamar saya tuh di bawah, lantai bawah. Iya. Dan nenek saya, ibu saya itu di lantai atas kamar. Jadi sendirian. Saya di bawah sendirian mas. Lalu dengan diceritain nggak bakal disamperin.
agak ada rasa takut pasti. Iya mas, pasti ada rasa takut toh mas. Awalnya kan Tapi Mas Dino nggak ada kepikiran ngajak teman malam bersama gitu. ada mas, Gitu, ada. Bu. Itu kan juga ceritanya malam-malam. Oh iya. Saya selesai rapat tuh jam berapa ya? Jam 10-an mas. Selesai rapat tuh jam 10-an. Malam ya. Ya, setelah itu kan akhirnya tuh saya nggak bisa tidur mas. Kepikiran saya ngeliatin jendela terus. Saya tidur tuh kayak kan kasurnya mas ya. Iya. Nah saya tuh tidur hadap atas lah ya. Iya. Hadap atas. Depan saya sini tuh jendelanya. Iya. Nah sini tuh luas ya. Kayak Di sini mepet tembok. Jadi kasihnya mepet tembok. mepet tembok. Nah terus di pojok sini itu ada kayak celah mas, celah, dan di dalam celah itu tuh ada pintu untuk tembus ke kamar buyut saya. Oh iya iya. Rumah saya tuh nggak masih ada punya pawon mas. Iya iya, pawon-pawon yang kayak angkor itu, tapi Zaman dulu tuh. iya iya, yang kayak kompor itu kan. Iya. Tapi saya punya dapur juga di sini. Iya. Nah terus di kamar mbah saya ini itu udah ada 2 orang yang meninggal mas. Dia serem kan ya mas ya. Apalagi saya di lantai bawah sendiri, terus samping saya nih kamar yang Kosong. udah ada 2 orang yang meninggal di situ mas. Iya iya. Meninggalnya itu juga kayak di situ juga mas, kayak yaudah meninggalnya di kamar. Iya. Nah Pas istirahat meninggalnya. kayaknya sih iya mas ya. Saya segitu pak. Kan pasti takut ya mas ya. Saya juga ngelirik jendela terus dan saya ngerasa itu juga diganggu mas. Tapi entah sama Tapi jendelanya itu ada gordennya itu ada. ya ada mas. Jadi langsung jendela natap luar gitu. Iya. Jadi kak, itu kan saya di dalam takut yang ini. Iya. Dan terkadang tuh kak, kalau saya madep tembok, Iya. menghadap tembok itu kasur saya kan nggak nyentuh lantai mas. Kayak Iya. ada ininya lah. Oh, iya. Nyentuh lantai. Iya iya iya. Nah, itu tuh kayak kerasa goyangin mas, kayak bergetar. Kayak dikit-dikit gitu ya. Getarnya tuh ya kerasa banget mas, jadi kerasa banget di sana. Jadi kayak gempa gitu. Kalau di sebut gempa sih Bukan. enggak. Kalau gempa tuh kayak Kan goyang-goyang gitu kan. goyangnya cepat nggak mas, kira-kira gempa tuh saya nggak pernah kira gempa sih mas. Itu tergantung. Biasanya ada getaran yang itu kencang banget, itu kenceng. kencang tapi kayak nggak getar banget loh, tapi kayak Iya. digoyangin kencang. Nah itu beberapa kali sih mas. Kayak Itu Mas Dinopan itu langsung lapor ke orang tua atau diam aja itu? enggak. Jadi nggak ada kayak selamatan gitu, nggak ada. Apalagi saya kepikiran nenek saya itu sering ini ya mas, ketindihan. Oh iya iya. Iya. Kamar nenek saya tuh di atas saya persis. Oh iya. Kalau namanya orang ketindihan pasti kan teriak-teriak ya mas ya. Iya. Jadi sampai kedengeran tuh sampai kamar saya mas. Nah saya digangguin kayak gitu, digangguin beberapa kali mas. 3 kali kayak digangguin, kasurnya tuh digoyangin. Iya. Iya. Terus akhirnya tuh saya tidur lah. Saya tidur itu jam berapa mas? Jam 2-an lah mas, saya bisa tidur. Malam banget tuh mau tidur. Diganggu mas, gak bisa tidur mas. Enggak ngocok. Ya lanjut. Enggak mas. Iya. Nah, Iya. kebetulan HP saya nggak bisa buat nonton mas, Oh iya. karena posisi iPhone ya. Iya. Terus ya itulah cerita pribadi saya dan keluarga ibu saya mas. Iya. Nah tadi kan di belakang juga pernah. Tadi kan pas di belakang ya. Kamu kan juga cerita. Katanya Pak D kamu pernah dapat cerita horor juga. Itu kenapa itu? Horor kenapa itu kalau Pak D kamu? Pak Desa itu ada 2 mas, dan Iya. ini punya ceritanya masing-masing. Oh ya, yang Mungkin, tadi, yang tadi. Yang ini aja ya mas ya, yang singkat aja. Iya. Karena saya juga ada jadwal lain ya mas ya. Oh iya iya. Ada diundang dari podcast lain juga. Iya. Jadi kayak tentang Pak Desa itu kerjanya tuh dekor mas, dekor pengantin, tahu? Iya iya, tahu tahu. Di tahun 2018-17 18 kayaknya. Itu tuh namanya dekor tuh pasti, kayaknya sih nggak pasti juga. Pengetahuan saya tuh berangkat malam, pulangnya pagi mas. Iya ya, belum mesti kan. Tapi kan kadang sore juga. Iya soalnya kan buat acara pagi mas. Oh iya. Jadi kayak
Mungkin Jadi malam berangkatnya? ya berangkat malam, pulangnya tuh jam 4:30 pagi mas. Iya. Itu tuh ada 3 orang, Pak D saya, terus 2 temannya. Iya. 2 temannya tuh kita sebut H sama M. Iya. Nah, setelah mereka pulang tuh pulangnya ke rumah Pak D saya dulu. Habis itu pulang masing-masing lah. Iya, iya. Kumpul di rumah Pak D saya. Ini kan rumah Pak D saya mas ya. Iya. Ini kan pasar. Iya. Jadi kan pulang ke rumah Pak D saya, terus yang teman saya Temannya Pak D. Iya, temannya Pak D tadi. pulang ke arah sana mas. Ke arah sana tuh rumahnya tuh, tapi jalannya tuh papringan mas, kayak kanan kiri tuh bambu. Oh iya, iya, iya. Tapi di sela-sela itu tuh ada rumah putih lumayan besar mas. Itu ada yang nunggu itu atau? Kayaknya ada penghuninya ada mas. Terus kan dia pulang ke sana, yang Iya. M ini masih di sini, masih di rumah Pak D saya. Iya. Terus setelah teman Pak D saya itu lewat, nggak tahu udah sampai rumah apa belum ya mas. Itu ngabarin Pak D saya, disuruh ngabarin kalau si M ini tuh jangan lewat Papringan tadi. Jalan dikasih tahu kan. Iya. Apa gini-gini, katanya sih, kata temennya Pak D saya yang Iya. itu di rumah itu tuh kelihatan ada yang namanya tuh makhluk mas, putih tapi lebar. Ada Putih tapi lebar itu. Apa itu? Nggak tahu juga, nggak tahu makhluk ya. Terus tuh ya udah kan Pak D saya tuh akhirnya tuh nggak nyuruh temannya ini yang M Iya. buat muter Cari tuh, jalan yang lain. akhirnya tuh H sama M ini tuh bisa satu jalan. Iya, lebih dekat yang jalan ini tadi. Iya, Maksudnya. iya. Tapi kan disuruh muter, Tapi aku nurut yang M. nurut, akhirnya dia nurut toh. Tapi dia Iya. nggak dikasih tahu lah alasannya kenapa. Iya, iya. Nah, dengan dikasih taunya ada makhluk itu, Pak D kan penasaran. Dari rumahnya buat ngelihat ke rumah putih itu tuh bisa mas. Dulu tuh nggak ada pohon, sekarang tuh ada pohon jadi nggak kelihatan. Oh iya, iya. Cuman kayak kalau papring-papringnya kan masih ada sela-selanya kan mas ya. Iya, iya. Dilihatlah dari sini, nggak kelihatan. Habis itu dia turun ke jalan ke depan rumahnya. Ada, ya betul yang dibilang itu betul mas, kayak Oh, makhluknya masih ada itu di situ. masih, dan dia tuh kayak jalan ngarah ke yang temannya dia. Oh, kayak itu kalau bisa dibayangin itu jalannya gimana? Kayak melayang atau Jalan itu biasa? nggak tahu kan, dilihatnya dari jauh mas ya. Oh iya, Katanya iya. jalannya tuh pincang kayak gini-gini mas ya. Oh iya, iya, iya. Mudah nggak? Mudah, iya. Saya sih takut dengan soal ketemu. Oh, iya. Terus Iya, iya, iya. terus dulu lah. Pak D saya ini melihat, Iya. oh alah ini. Tapi untungnya nggak ngejar mas. Iya. Soalnya kan jalannya ke arah sana. Nah, dari cerita Pak D saya Terus Pak kamu itu lari atau langsung gimana itu? nggak cuman ngelihat ya, Iya. oh udah ngelihat, oh ya udah gitu mas. Langsung langsung enggak kayak kalau iya cuman tahu ini makhluk ada Iya, lagi nih gitu mas. Kalau dari Pak D saya yang itu Pak kamu berpikir kalau itu memang hantu atau orang iseng itu? itu juga gimana mas ya? Percaya enggak percaya Soalnya juga? itu kan jamnya 4:30 mas. Iya, Tapi subuhan. Oh, saya pagi jadinya. Iya 4:30 Oh, pagi iya, tadi subuhan. Iya, iya. Iya. Yang kalau masnya mungkin pernah pulang ini nggak? Pulang atau berangkat? Iya. Enggak. Iya, iya, pulang habis pos ronda lah. Kan Iya, iya. kalau yang namanya orang subuhan kan pasti pakai mukena kan nih mas ya. Iya. Nah, katanya mirip-mirip kayak gitu, tapi badannya lebar banget. Dan itu Oh, kan iya, lumayan iya. besar mas. Terus jalan itu kak pincang-pincang gitu loh, mas. Iya, iya. Jadi kak mau percaya pun gimana, tapi katanya yang H ini itu tuh Iya. hantu gitu loh, mas. Nah gitu mas. Oh, jadi ya gimana ya? Mau diomong hantu ya agak susah, diomong bukan hantu ya tapi mirip hantu. Iya kayak gitu. Iya. Ya, itu udah ya dari ceritanya. Ya kalau dari cerita horor lain juga saya masih ada mas, tapi Tapi kan oh ya ada acara ya. Ada Mau acara. ada acara ya. ada podcast. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menonton podcast kali ini. Jadi langsung saya akhiri ya. Saya Maulana Ridho dan Saya Junovan. izin undur pamit. Izin pamit undur diri. Sekian terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Oke. Bye.